Om Swastiastu, anak-anak yang berbahagia. Om Mawigna-mastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Kinanda akan memberikan materi pendidikan agama Hindu kelas 3 pembelajaran 2 materi tentang sifat Daiwi Sampad dan Asuri Sampad dalam kitab Bhagavad Gita. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan kitab Bhagavad Gita sebagai kitab suci Weda. Yang kedua, mengetahui sifat Daiwi Sampad dan Asuri Sampad dalam kitab Bhagavad Gita. Yang ketiga, menyebutkan sifat Daiwi Sampad dan Asuri Sampad dalam kitab Bhagavad Gita. Dan yang keempat, mengetahui contoh-contoh sifat Daiwi Sampad dan Asuri Sampad dalam kitab Bhagavad Gita. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang Tripararta, sekarang kalian akan belajar tentang pedoman perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari, yaitu mengenal Daiwi Sampad dan Asuri Sampad. Kedua perilaku ini terdapat dalam diri manusia. Jika salah satu perilaku tersebut dominan, maka tentunya akan berpengaruh terhadap baik dan buruknya sifat manusia tersebut. Untuk itu, sebagai manusia khususnya sebagai siswa, hendaknya kita mengenal sifat Daiwi Sampad dan Asuri Sampad yang ada dalam diri kita sendiri. Dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 5 disebutkan bahwa sifat-sifat mulia adalah kelepasan dan sifat-sifat jahat menuju ikatan. Janganlah bersedia, wahai Arjuna, engkau dilahirkan dengan sifat-sifat mulia. Nah, ajaran yang terkandung dalam sloka tersebut adalah kemuliaan merupakan pangkal kebebasan, kejahatan merupakan pangkal penderitaan. Bebaskan diri dengan kemuliaan, bergembiralah dalam kemuliaan, manusia bisa bersikap mulia. Mengenal kitab Bhagavad Gita sebagai kitab suci Weda. Bhagavad Gita merupakan salah satu kitab suci agama Hindu yang berisi wahyu Sang Hyang Widi. Oleh karena itu, kitab suci Bhagavad Gita juga disebut Pancama Weda. Selain itu, kita juga mengenal kitab Catur Weda yang terdiri dari kitab Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Bhagavad Gita adalah percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna, di mana Sri Krishna memberikan ajaran-ajaran dan nasihat kepada Arjuna sebelum berperang. Kitab Bhagavad Gita terdiri dari 700 sloka yang terdiri dari 18 bab dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Isi kitab ini diambil dari Bhisma Parwa, salah satu parwa dalam kitab Mahabharata. Di dalam Bhagavad Gita menjelaskan bahwa ada dua kecenderungan sifat manusia, yaitu sifat-sifat kedewataan atau Daiwi Sampad dan sifat-sifat keraksasaan atau Asuri Sampad. Pengertian Daiwi Sampad dan Asuri Sampad. Pikiran berfungsi sebagai pengendali indria. Dengan pikiran, manusia dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Perbuatan ini menyebabkan manusia mendapatkan kebahagiaan atau penderitaan, tergantung pada sifat mana yang akan diterapkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita harus dapat mengendalikan pikiran dengan melatih sifat Daiwi Sampad dan menghindari sifat Asuri Sampad. Yang pertama, sifat Daiwi Sampad. Kata Daiwi Sampad berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dewa dan sampad. Dewa adalah sinar suci Sang Hyang Widiwasa. Dewa memiliki sifat baik, welas asih, dan suka memberi. Sampad artinya sifat. Daiwi Sampad adalah sifat manusia yang seperti dewa, yang mengarahkan manusia menjadi bijaksana, lemah lembut, welas asih, penuh perhatian, dan selalu menciptakan kesejahteraan. Dan yang kedua, sifat Asuri Sampad. Asuri Sampad sama dengan Asura yang berarti raksasa. Raksasa cenderung mempunyai sifat yang cepat marah, cepat tersinggung, sombong, angkuh, kasar, dan tidak peduli kepada orang lain. Manusia pasti memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Hal tersebut karena ada triguna yang mempengaruhi dalam diri manusia. Oleh karena semua bergantung pada diri setiap manusia, bagaimana dia dapat dan mampu untuk mengendalikan sifat yang tidak baik mengarah pada kebaikan. Asuri Sampad akan mengarahkan
menimbulkan dan menyebabkan penderitaan jika sifat tersebut tidak dihindari. Selain itu, tidak ada keharmonisan dan kedamaian yang akan kita rasakan dalam kehidupan. Hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa, mempelajari kitab-kitab suci, dan berbuat kebaikan kepada semua orang. Maka kita akan mampu terhindar dari Asuri Sampad. Contoh-contoh Daiwi Sampad dan Asuri Sampad dalam kitab Bhagavad Gita. Contoh yang pertama, sifat Daiwi Sampad. Lahir sebagai manusia bertujuan untuk melakukan karma atau perbuatan baik. Agar mampu memperbaiki karma, perbanyaklah melakukan kebaikan dengan menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri. Sifat Daiwi Sampad dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 16 sloka 3, yaitu Tejah Samoderti Saucam Adroho Nati Manita Bawanti Sampadam Daiwim Abijatasya Barata. Artinya cekatan, suka memaafkan, teguh serada, budi luhur, tidak iri hati, tanpa keangkuhan. Semua ini adalah harta dari dia yang dilahirkan dengan sifat-sifat dewata, wahai Arjuna. Berdasarkan sloka di atas, perilaku yang dilandasi oleh sifat Daiwi Sampad dalam Bhagavad Gita yaitu bijaksana, kejujuran, mempelajari kitab suci, tidak menyakiti, tenang, tidak memfitnah, kasih sayang kepada semua makhluk hidup, sopan, suka memaafkan, budi pekerti, tidak iri hati, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Sifat-sifat yang disebutkan di atas merupakan sifat yang dapat menciptakan keharmonisan dan ketentraman bagi pelakunya. Orang yang selalu melandasi diri dengan menumbuhkan sifat Daiwi Sampad dapat membebaskan dirinya dari lingkaran reinkarnasi. Yang kedua, contoh perilaku Asuri Sampad. Manusia dalam hidupnya tidak selalu berbuat benar, tetapi terkadang memiliki perilaku salah. Kehidupan selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Dalam agama Hindu disebut dengan Rua Bineda. Dua sisi tersebut memberikan kita pilihan untuk mampu memilah-milah dengan wiweka, mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun sifat-sifat yang perlu dihindari dalam kehidupan adalah sifat Asuri. Asuri Sampad yang harus dihindari dan dikendalikan. Dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 4 dijelaskan, Dambo Darpo Bimanascha Kroda Parusyam Ehwacha Ajnam Cabija Tasya Parta Sampadam Asurim. Artinya, berpura-pura, angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh, semuanya ini adalah keadaan mereka yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa, wahai Parta. Berdasarkan sloka di atas, perilaku yang dilandasi oleh sifat Asuri Sampad dalam Bhagavad Gita yaitu angkuh, kasar, marah, membanggakan diri, iri hati, sombong, memuji diri sendiri, mabuk akan harta, selalu ingin benar sendiri, dan tidak percaya dengan Tuhan. Sifat Asuri Sampad lebih banyak dipengaruhi oleh sadripu atau 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yaitu keenam musuh tersebut. Yang pertama ada kama, artinya keinginan memuaskan nafsu secara berlebihan. Yang kedua loba, artinya rakus. Yang ketiga kroda, artinya suka marah-marah. Yang keempat mada, artinya mabuk akan kekayaan atau kekuasaan. Yang kelima moha, artinya sombong, memandang rendah orang lain. Yang keenam matsarya, artinya cemburu, iri hati maupun dengki. Sifat-sifat yang disebutkan di atas merupakan sifat yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidaktentraman bagi pelakunya. Orang yang selalu melandasi diri dengan menumbuhkan sifat Asuri Sampad dapat menyebabkan penderitaan dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang melakukan Asuri Sampad akan masuk ke neraka. Jadi anak-anak ketahuilah bahwa Asuri Sampad akan mengarahkan dan menyebabkan penderitaan jika sifat tersebut tidak dihindari. Selain itu, tidak akan ada keharmonisan dan kedamaian
kenikmatan yang dirasakan dalam kehidupan. Hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi, mempelajari kitab-kitab suci dan berbuat kebaikan kepada semua orang, sehingga kita mampu terhindar dari sifat Asuri Sampad. Baik, terima kasih anak-anak. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya bersama keluarga nggih. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.